Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Intar. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Dini hari nanti, jam 2 waktu Indonesia bagian Barat, akan ada partai yang sangat amat penting, yaitu leg kedua semifinal Coppa Italia melawan Juventus. Kita cerewetin bareng-bareng ya teman-teman. Di leg pertama skornya satu sama, dan berhubung Coppa Italia sekarang sudah tidak ada aturan goal away lagi, artinya di leg kedua ini kedua tim harus memenangkan pertandingan untuk lolos ke final. Dari beberapa media yang gue baca terakhir, ada kemungkinan Lukaku akan dimainkan sejak menit pertama berduet dengan Lautaro Martinez. Kalau gue pribadi sih nggak setuju. Menurut gue memang lebih baik Lautaro berduet dengan Dzeko, lalu Lukaku berduet dengan Korea. Menurut gue kombinasi dua pasangan ini jauh lebih seimbang lah. Daripada di babak pertama kita duetin Lukaku Lautaro, udah jelas lah kedua ini pasti gacor. Tetapi nanti di babak kedua kita masukin Dzeko Korea, menurut gue kurang menggigit sih. Oh iya teman-teman, hari ini gue mau ngobrol dengan teman-teman dari Suara Juventus ini, ngobrolin tentang Juventus dan juga prediksi semifinal Coppa Italia. Oke deh, langsung aja gue mau ngobrol dengan teman-teman Suara Juventus. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Oke, selamat malam teman-teman Suara Juventus ini. Terima kasih banyak, akhirnya dapat temen Juventus lagi nih buat bro. Mantap. Sejujurnya banyak penonton YouTube gue yang pingin banget ajak ngobrol ini dong, fans-fans rival biar berantem, cuma kayaknya gue nggak bakat buat gue nggak bakat bikin konten yang berdebat-debat. Gue lebih suka nanya-nanya nih. Juventus musim ini gimana nih? Mau nanya dulu deh dari ini Suara Juventus ini ada di mana aja? YouTube, ada di Instagram, Twitter? Ya kalau kita kan channelnya baru ya. Jadi baru mungkin propose di YouTube aja kali. Nanti ke depannya ya kan kita punya mimpi ya, mungkin ada beberapa platform yang bisa kita isi lah kayak gitu kan. Kayak misalkan Instagram kayak gitu kan. Karena mungkin saat ini demand-nya masih di YouTube dulu nih sepertinya kayak gitu. Gue jadi keingetan, sorry, out of topic ya. Gue kalau Inter main, gue ada konten namanya Cerewetin Live. Gue kan pakai namanya Cerewetin ya. Gue ada konten live tuh. Gue nontonnya nggak gue siarin di YouTube, tapi nonton reaction guanya itu. Tapi catatannya adalah cukup banyak penonton Roma, penonton Milan, penonton Juve yang spamming di live chat. Itu berarti harusnya kalau lu bikin konten serupa, ya itu bisa lari ke lu lah. Ya. Mereka aja bisa market ya. Orang mereka aja bisa masuk ke gue cuman buat spamming doang kan, maksudnya apalagi datang ke konten lo. Itu mungkin salah satu masukan juga sih. Oke, siap. Video reaction. Thank you nih buat sarannya. Oke, Juve musim ini gimana nih menurut teman-teman? Sesuai target nggak sih dengan budget belanja dan lain-lainnya? Rocky dulu lah. Oh ya, kalau menurut gua sih Juve musim ini cukup berat ya kan. Apalagi di awal-awal Allegri juga kurang memuaskan hasilnya karena sempat terseok-seok di awal musim, lalu dimasuk pertengahan agak mulai naik, tapi sekarang di sini ya kalau di Liga agak kurang bagus ya karena mungkin Napoli udah cukup ngegas ya. Karena sebenarnya dari pemain juga harusnya sih bisa ya untuk bersaing dengan tim-tim lain ya, Inter, terus Milan, terusnya AS Roma. Cuma mungkin ya dengan pragmatisnya Allegri mungkin agak sedikit tersendat dengan adanya pemain-pemain baru yang mungkin masih belum bisa mengenal karakternya Allegri ya kan. Kayak Di Maria itu kan baru musim ini kalau nggak salah kan. Jadi mungkin awal-awal juga terus badai cedera juga ya kan, itu juga mengganggu kinerja atau performance-nya dari Juventus sih seperti itu. Tapi kalau dari pemberitaan media-media, Allegri dianggap udah sesuai target, melebihi target, atau kayaknya enggak nih, enggak sesuai target nih?
Gimana kalau dari Mas Rocky bacanya? Kalau dari sesuai target, ya harusnya UCL kemarin lolos ya. UCL kemarin lolos ya, alhamdulillahnya masuk semifinal di Europa Europa League. League. Mhm. Nah, dan terus Copa juga masih ongoing, apalagi nanti lawan Inter ya kan. Hmm. Posisi juga akhirnya kembali juga di zona UCL di posisi 3 saat ini. Hmm. Kalau dibilang target sih ya harusnya belum sih ya, karena kita masih melihat ongoingnya nih, apakah nanti tersandung kah ya kan. Hmm. Kalau untuk Scudetto ya mungkin udah diambil nama Napoli, paling kita mengejar di dua kompetisi ini nih, antara di Europa League sama di Coppa Italia kayak gitu. Jadi kalau ini cukup berhasil ya mungkin dari ekspektasi manajemen ya Hmm. udah lumayan lah ya istilahnya ya. Hmm. Karena mungkin dulu biasanya manajemen di zamannya Agnelli mungkin Scudetto adalah nomor satu ya kan. Hmm. Jadi kalau sekarang mungkin demand-nya berubah, yang ada kompetisi yang lagi ongoing mungkin yang harus dikejar sih saat ini kayak gitu. Oke. Kalau menurut lo gimana, Tak? Apakah top 4 Serie A, semifinal Europa League sama semifinal Coppa Italia ini udah sesuai dengan kapasitas Allegri, termaafkan atau gimana? Eh, Kalau kapasitas sih sebenarnya kalau dengan yang ada sekarang sih menurut gua Allegri itu bisa banget garap semua ya karena kan dia dulu juga ngelatih Juve udah pernah hampir treble winner sebenarnya kan. Hmm. Tapi kalah terus tuh di final Champions-nya. Nah, gue sih pribadi nggak tuh selalu menganggap mungkin nih Juve perlu kayak tahun 90-an gitu. Hmm. Kalau mau juara champion ya harus ngurut dulu kayaknya juara Piala UEFA dulu gitu kan. Kayak zaman Oh, Baggio gitu kan, dia juara Piala UEFA, terus historinya zaman gitu ya? Vialli ya zaman Vialli baru juara champion gitu kan. Oh. Nah, ini kayaknya mungkin Juve harus serius nih di Europa League ya, gue mikir gitu. Karena siapa tahu hokinya ke bawah nanti kalau misalnya bisa juara, Hmm. bisa menatap yang lebih tinggi lagi gitu. Karena kayaknya di championnya udah gimana ya, 2 kali final kalau yang Allegri kalah terus mentok 16 besar belakangan ini kan, terus sempat perempat final tapi ke semifinal juga udah jarang lah gitu kan. Jadi sebenarnya kalau tadi suruh dari turnamen yang dari apa ya, kesempatan juara yang tersisa Coppa Italia dan juga Europa League, kalau gue pribadi sebenarnya pengen lebih fokus sih Europa League gitu, walaupun Coppa Italia lumayan juga lah gitu karena kan eh, ada patch lah gitu ya ibaratnya. Tapi kalau gue pribadi sih Europa League gitu karena itu Juve udah butuh banget sih gitu ya. Inter kan 2010 itu udah lama kan, ini Juve lebih lama lagi. Dan iming-iming 90-an. juga, dan ya kayak lebih prestisius lah, jauh lah, dan kayak lebih masuk akal. Europe League juga masuk akal banget lah ya, maksudnya Nah, dibandingin Copa juga jauh lebih sulit kayaknya. Maksudnya kita masih masih Ya, masih awang-awang juga kan ini semifinal akan gimana kan. benar-benar. Walaupun kan ibaratnya kalau misalnya ya gue tahu lah mungkin Fiorentina kali lawannya kalau misalnya menang kayak Iya. lebih ada possible juga, cuma bener kalau Europa League itu lebih prestis sama lawannya Sevilla kan berat, tapi kita secara track record sih kalau lawan Sevilla selalu bagus ya Mhm. gitu di Champion, tapi ya kita sering ketemu di Mhm. Champion bukan di Europa League nih. Nah, Mhm. bahayanya Europa League kan dia jagoannya nih kan si Sevilla ini. Mhm. Gitu Tapi apa aja sih sih. yang bikin Juve di awal ini sih terseok-seok? Tadi mengutip Mas Rocky, di awal-awal kenapa Juve terseok-seok? Allegri kan maksudnya pemain lama juga kan, yang nggak Ya, butuh adaptasi banget sebetulnya. eh benar sih, cuman memang kayak tadi Di Maria dan ada satu nama yaitu Pogba. Dia ini kan besar banget harapan ke Pogba, tapi dia juga cedera panjang gitu. Terus Di Hmm. Maria juga kan sempat cedera panjang, terus dia belum nyetel dengan taktik, kartu merah lah pernah lawan Monza Ya, gitu yang ya, nggak ya. penting gitu kan. Jadi sebenarnya Allegri itu baru bisa lari itu sebenarnya di Desember sih kalau menurut gua, Desember iya, Januari lah. after World Cup. Jadi Bener. Di Maria mungkin Hmm. nahan performance-nya itu mungkin dia mempersiapkan saat mau World Cup dia habis-habisan, karena kan mungkin ini tahun terakhir kali dia membela timnas Argentina ya kan. Nah setelah itu tuh baru gacor tuh Di Maria boleh Iya. cetak gol, assist ya kan. Ya Hmm. mungkin
ya kita nggak tahu juga ya, mungkin entah kayak bener dia cedera ya, kita nggak tahu ya, mudah-mudahan sih bener ya. Karena selama ini harusnya kan setiap pemain direkrut harus memberikan performance yang terbaik ya kan. Entah dia nantinya akan membela timnas atau belum ya, karena sebelum World Cup itu ampun-ampunan deh, makanya Nggak ada Juventus kontribusi sama sekali ya. Ada. cedera, makanya kan Ya cedera. kayak Inter Lukaku ya. Maksudnya Iya, Lukaku juga baru main paruh kedua ini, sebelumnya kemana coba Lukaku? Nggak ada iya, sama iya, sekali. iya kayak Malah gitu punya 6 bulan doang Rock waktu itu iya. di Maria Iya bener. kontraknya. Mungkin itu juga yang terjadi di Lukaku ya. Gue juga baru terpikirkan mungkin dia juga takut cedera habis World Cup, baru mengerahkan sisa-sisa tenaganya jadi ada kontribusi. Tapi siapa pemain kunci Juventus, siapa sih di musim ini? Gue dulu, Rocky. Bebas. Pemain Oh, kunci siapa? Mas Rocky, pemain kunci Juve musim ini. Kalau pemain kunci saat ini ya, gue sih ada dua sih ya. Yang pertama mungkin satu Di Maria ya kan, selalu mencetak gol saat-saat krusial. Yang kedua Adrien Rabiot, karena ini pemain sentral, udah jadi pakemnya Allegri, karena eh, salah satu pemain tengah yang menjadi top skor Juventus saat ini ya dia, yaitu 11 gol. Ya nggak bisa dipungkiri, walaupun Vlahovic juga 11 gol, cuma setelah cedera, pasca cedera nggak terlalu hype banget ya, malah Arkadius Milik yang sering cetak gol, malah Moise Kean. Jadi kalau menurut gua sih pilihan gua sih ya antara Di Maria dan Adrian Rabiot sih kayak gitu. Rabiot juga habis World Cup tuh ya, gacor ya. Iya, Tapi Rabiot kayaknya musim lalu udah sempat isu mau dibuang nggak sih? Enggak ya? Iya. dibuang. Ini kan masalahnya masalah salary. Jadi dia, Oh. karena kebetulan agentnya Rabiot itu ibunya dia sendiri. Dia minta naik gaji kisaran 10 juta euro, masih belum bisa dipenuhi oleh manajemen, makanya menimbang-nimbang nih apakah musim ini terakhir di Juventus, apakah nanti manajemen akan memperpanjang, ya kita belum tahu sih kayak gitu. Oke. Ya. Menurut lo siapa tak pemain key player Juve musim ini? Tadi dua itu udah gue setuju tuh ya, Di Maria, Rabiot. Satu lagi gue mau nambahin Locatelli mungkin. Oh, Karena Locatelli bagus ya musim ini ya. Locatelli dia udah mulai fase di tempat barunya, yaitu sebagai regista gitu kan, itu Allegri yang benar-benar rubah dia. Sebelumnya apa? Locatelli bukannya dari dulu emang regista dia? Dia di Sassuolo sempat regista, tapi dia sempat maju juga jadi Mezzala kan. Wow, oke. Di Italia juga menurut gue faktor dia lagi nggak dipanggil mulu nih karena tempat di regista tuh ada si Jorginho, ada Jorginho, Verratti gitu kan. Jadi dia mah Tonali ya. Oke. nggak ada Tonali juga, jadi dia suka nggak kepake gitu. Kalau di Italia karena posisi dia kan justru agak nyerang di Mezzala gitu. Nah, sedangkan di Juve benar-benar jadi, bahkan ada yang analisa taktik tuh ketika Juve lagi main bertahan diserang, si Locatelli itu jadi kayak De Rossi gitu, jadi center back. Nah, dia emang bener-bener main ke dekat belakang gitu karena umpan dia juga bagus kan, makin lama makin bagus. Jadi gue sih Locatelli sih nambahin gitu, dia makin mateng lah bisa dibilang, dan ternyata dia warrior juga gitu kan. Sebetulnya pakem formasi Juve tuh berapa sih? Gue ngikutin Juve kalau lagi mau lawan Inter, gue biasa ngelihat ini ya nih, apa namanya, formasi-formasi Juve beberapa pertandingan terakhir kayak berubah-berubah mulu ya. Atau Allegri emang sebagus itu ya? Maksudnya nggak kaku satu pakem ya? Enggak, sebenarnya Allegri itu cocok di 3-5-2. 3-5-2 karena dengan cederanya Di Maria dan waktu itu Chiesa, jadi mereka Allegri itu memutar ulang untuk formasinya. Kadang pakai 4-3-3, yang harusnya itu memakai 3-5-2, karena kan kebetulan Juventus baru juga merekrut Philip Kostic nih di sayap kiri. Jadi emang cocoknya untuk menusuk dari flank dari sayap, ya itu cocoknya di 3-5-2 sih kayak gitu. Kebetulan backnya itu sekarang memakai trio Brazil ya kan. Dulu kan trio BBC, Barzagli, Bonucci, Chiellini. Nah, sekarang mungkin telah menemukan pakemnya, yaitu dengan Alexandro, Danilo,
dan Bremer, ya kan. Jadi mungkin harusnya sih dengan 3-5-2 ini menjadi pakemnya Allegri sih kayak gitu menurut gua. Oke. Ya. Emang 3-5-2 itu paling aman sih ya buat Allegri yang doyan pragmatis gitu ya, serangan balik. Tapi memang tadi yang Rocky bilang juga dengan sembuhnya Chiesa gitu, itu kadang-kadang jadi membuat Allegri agak rombak juga gitu. Oke, bener backnya 3-5-2 gitu ke depannya. Terus ketika Chiesa mungkin dimainkan itu bisa jadi 3-4-3 gitu, Iya. atau Kostiknya diganti. Jadi bisa berubah-ubah lah gitu. Tapi memang biar aman sih di 3-5-2. Malah kan semalam lawan Napoli tuh gue lihat tuh sempat main 4-3-3 gitu di Hmm. 20 menit terakhir gitu. Dan Allegri sebenarnya kalau kita lihat tarik ke belakang, dia sebenarnya jago sih bikin taktik yang satu pertandingan tuh bisa 3 pola gitu. Sebenarnya dia bisa kayak gitu. Nggak kayak, justru malah di situ dia menangnya dari Sarri dan Pirlo tuh sebenarnya Allegri dulu itu ya gitu. Nggak tahu kalau Allegri sekarang tuh masih fase nggak kayak gitu. Cuman dia sebenarnya bisa kalau mau satu pertandingan 2-3 pola. Gue termasuk big fan-nya Allegri sih, karena gue dulu ngelihat zamannya Juve Conte terus transisi ke Allegri, dia kan bisa ngubah dari formasi 3 back tiba-tiba. Dia kan nggak langsung radikal ngubah dari 3 back jadi 4 back kan. Dari zamannya Conte itu dia main dulu pakai gayanya Conte terus perlahan Betul. pakai 4 back gitu kan. Iya. Itu jarang pelatih bisa kayak gitu. Tapi menurut lo Allegri stay atau enggak sih? Karena banyak banget yang kalau gue lihat di timeline, wah pelatih dinosaur segala macam gitu. Kalau Inter ya, penonton Inter tuh, wah udahlah nggak cocok Inzaghi ball. Inter tuh memang senengnya mainnya pragmatis. Anak-anak Inter tuh lebih suka Inter mainnya gayanya Juve sebetulnya, nggak usah yang indah-indah lah, yang penting menang. Gue lihat timelinenya Juve justru pada kayaknya sebel banget sama gaya mainnya pragmatis Allegri. Kalau lo gimana? Narok. Kalau gua pribadi sih ya balik lagi sih ya masalah selera ya. Karena di sini kan jatuhnya subjektif nih ya kan. Kalau gue penlihat pribadi, gue suka apa enggak Allegri? Ya terkadang nggak suka sih. Kita dengan main pragmatis, nunggu bola, alirin bola dari belakang ke depan, terus balik lagi ke belakang, menunggu saat lawan akan masuk, kita akan langsung counter attack kayak gitu. Jadi menurut gua Allegri stay atau enggak musim depan kita lihat nanti nih performance di akhir musim nih kayak gitu. Kalau misalkan dia masih belum mendapatkan trofi juga, ya harus mau nggak mau ya cabut sih. Dengan konsekuensi harus membayar severance-nya atau pesangonnya kayak gitu kan. Gede banget Karena ya Allegri. Allegri gede karena banget. ya salah satu pelatih termahal di Italia saat ini ya kan. Dengan gaji kurang lebih kalau nggak salah 10 juta euro kalau nggak salah. Jadi dengan diikat kontraknya hingga 2025, jadi manajemen harus memikir ulang nih kalau misalkan emang mau di take out harus siap membayar pesangonnya kayak gitu. Kecuali Allegri bisa memberikan musim ini at least Europa League yang nanti otomatis masuk langsung jadi pot satunya UCL di musim depan ya kan. Nah, jadi kalau misalkan nanti belum ada hasil juga, ya mungkin ada bahan pertimbangan lagi untuk manajemen untuk mengkaji ulang nih apakah tetap memakai Allegri. Karena kemarin juga manajemen juga sudah memberikan ultimatum karena setelah kalah dengan Sassuolo itu harus bisa bermain lebih atraktif, jangan defensif mulu seperti itu. Ya. Menurut lo gimana, Tak? Benar-benar. At least satu piala lah gitu kan. Dan kemarin juga kan rame gosipnya Zidane gitu katanya kan. Mau masuk gitu. Ya telan dulu aja lah gosip. Tapi kalau ngomongin Allegri stay atau enggak, gue pribadi sih kalau misal bisa dapat satu piala sih ya udahlah, karena banyak juga kalau kita berbicara dari kacamata yang berbeda, ya nyari pelatih yang kelas A itu nggak nggak mudah gitu untuk gaji yang Juve mampu Ya, sebenarnya gitu. Serie A kan permasalahannya gitu kan. Iya kan. Mau begitu banyak pelatih ada di bursa musim depan kayak cukup banyak, ada Simeone, ada ya kayaknya Klopp juga kayaknya nggak bakal ini, kayaknya pasti berhenti lah tuh dari Liverpool, kayak udah berakhir. Simeone kan pelatih termahal di dunia kan. Iya betul.
Pep Betul. aja kalah gajinya sama dia loh. Betul, dengan sokongan pemain juga gila banget Atletico Madrid, apa mampu Serie A kayak gitu. Itu aja Juve, lu bayangin Inter mau mimpi Nah, siapa gua. gua aja sebenarnya tanda kutip sebagai Juventini tuh memimpikan Simeone itu ngelatih Inter karena legend juga lah buat Inter kan bisa dibilang Iya, lah. iya. Cocok lah, tapi ya kan kita klub Italia kan bayarnya gimana gitu kan. Betul. Nggak Ngejual dulu baru beli. nggak. Iya. Gitu. Jadi kayaknya kalaupun Allegri out, kalau gue ya pelatihnya harus yang grade A juga itu aja sih. Jangan misalnya kalau jujur orang pada bilang itu Igor Tudor bagus, ya sekarang sama Marcel juga hancur-hancuran kok. Maksudnya gitu, gue malah mendingan Pirlo lagi lah ibarat tanda kutip ya gitu. Ini Iya. Igor Tudor, Marcel juga hancur-hancuran gitu. Jadi nggak lah. Kemarin gue belum kepikiran lah siapa kalau yang gantiin ya gitu. Tapi Zerbi gue di pengen Zerbi gimana? De Kalau Zerbi di- lumayan. Kemarin dia juga hampir lolos final tuh ya. Hmm. Ya, Mm-mm. De Zerbi salah satu pelatih Italia dengan menggunakan taktik English modern ya kan. Apalagi Brighton Hmm. juga cukup lumayan bagus ya di kemarin ya karena kalah aja sama MU di adu penalti kalau nggak salah ya. Tapi Betul. bagus lah dia. Iya, ya jadi kalau menurut gua yang misalkan replacement untuk si Allegri misalnya ya jadi diganti, ya ada beberapa opsi ya. Kalau Zidane mungkin kayak angan-angan babu-babu. Dan Tapi Zidane juga angan-angan ya. kayaknya bukan tactical manager, kayaknya dia bukan bukan Iya, jago taktik ya kayak. ya gue sih sebenarnya cukup ini ya, cukup penasaran dengan Andrea Pirlo ya waktu kemarin. Setuju. Ya karena ibarat kata anak baru dapat lisensi pelatih, lu langsung dikasih klub besar ya kan, terus langsung dapat trofi dua ya kan. Bagus Ya. itu. Ya, ya jarang-jarang kayak gitu kan. Dan di situ Conte juga juga masih nggak ada, bisa ngalahin Pirlo waktu Conte Inter, nggak bisa ngalahin Juve Pirlo waktu itu. iya di sana juga masih ada CR dan CR tuh ngikut dengan kemauannya Pirlo itu yang maksud gua ya kalau kata anak-anak Juventus ini ya elah pelatih penjaskes kayak gitu kan masih kalau kalah kan suka diceng-cengin kayak gitu ya Sari mungkin gimana Sari? Sari bagus nggak dulu waktu ngelatih Juve? Sari sih sebenarnya bagus ya dengan skema Sari bolnya cuma dengan adanya komposisi pemainnya Juventus saat itu Nggak cocok ya? masih belum bisa kayak gitu. Apalagi juga masih ada Cristiano Ronaldo yang masih jadi sentralis ya kan. Hmm. Jadi semua aliran bola harus ke CR. Jadi ya agak susah gitu kan. Dia cocok emang di Napoli sebenarnya sama di Lazio sekarang kayak gitu. Apalagi Sari juga ya untungnya ya dia dapat Scudetto satu ya kan menambah CV dia satu gelar ya kan. Ibarat Kuliah kata itu kalau komplit. kata anak-anak Juventus numpang CV aja nih ya kan. Hmm. Ya gitu sih kalau menurut gue sih. Ya mungkin masih Prediksi prediksi musim ini Serie A menurut lo finish peringkat berapa nih? eh Dari lawan tersisa ya. 3 ya. Lo optimis 4 besar ya tetap top 4 ya. Gue optimis 4 besar. Mungkin 3 atau 4 gitu. Cuman tergantungnya ini bulan Mei ini gimana gitu kan. Kalau gue yakin banget kalau misalnya masuk final Europa League itu Allegri bisa bisa mainin tanda kutip Rugani terus sih di Serie A gitu. Yakin gue kayak Rugani semalam terus gue tuh juga maksudnya apa lo ngomong Rugani terus tuh ya ibaratnya Rugani itu nggak pernah main ya. Dia adalah anak kesayangan Allegri gitu. ya. Tapi dia karena berarti dengan dia nggak pernah main berarti Rugani udah ditaruh di grade kasta paling bawah tuh. Mhm. Tapi semalam dia main bagus banget kan. Nah, gue mikir sebenarnya Allegri tuh percayalah sama setiap pemainnya gitu. Nah, Hmm. jadi gue yakin kalau ketika misalnya udah di Allegri udah lihat nih misalnya, udah gue fokus ke Europe League gitu kan. Hmm. Nanti ya mungkin kayak Rugani gitu dia bakal dapet percayaan terus gitu. Ibaratnya dia semalam lawan Napoli orang itu timeline Juve tuh ketika Rugani jadi inti nih. Gue nyambung match malam dikit ya maksudnya ya. Nah, nah. Itu bener-bener wah caci maki sih. Gila nih melawan Napoli berani Oh, pasang Rugani. Tapi gue pribadi termasuk yang nggak ngecakin gitu karena gue yakin nih orang punya pengalaman lah walaupun mainnya jelek kalau suka blunder tapi kalau lawannya tim-tim kayak Napoli gitu gue sih masih yakin ya gitu hmm. terbukti dia bisa Bagus kantong juga ya. iman. Iya, gue juga ngelihat Juve, gue melihatnya
ini kayak pada serius-serius banget nih semifinal Copa nih. Juve juga nyimpen Vlahovic, nyimpen Bremer ya kan? Ya. Nggak main kan ya, nyimpen Di Maria juga nggak ini kan, nggak jadi starting kan? 20 menit doang mainnya. Iya iya iya. Gue lihat Inter juga nyimpen Bastoni dan lain-lain, jadi gue lihat wah gila nih serius banget nih sampai ngelepas. Gue ketika ngelihat starting line up Juve, gue ngelihat Allegri kayaknya ngelepas lah, masih banyak tabungan poin juga di Serie A. Maksudnya Inter Milan masih jauh. Kalau lo ngeliatnya waktu lawan Napoli emang pengen ngelepas apa gimana? Ngelepas match itu atau gimana? Ya sebenarnya bukan ngelepas ya, karena mungkin satu keberuntungan juga eh gol-gol menit terakhir. Ya gue nggak tahu ya, entah entah diuntungin wasit, entah apa gimana dari Napolinya ya kan. Cuma di situ kurang memuaskan dari segi taktik, segi permainan di babak pertama khususnya Juventus itu benar-benar underperform. Baru setelah Di Maria masuk agak lumayan tuh ya kan. Makanya dibilang lepas nggak lepas ya sebenarnya setiap match tuh harus penting. At least kemarin itu minimal menurut gua tuh harusnya seri sih, dapat Hmm. 1 poin kayak gitu. Cuma karena Raspadori kosong, tidak ada yang menjaga di kotak penaltinya Juve, makanya kebobolan lah di menit 90 plus 3 ya kan. Iya. Jarang-jarang ya Juve bisa ini ya, bisa kebobolan menit terakhir gitu gimana? Jarang-jarang apa enggak sih? Ya, kalau ini ya, Juve itu kan pernah kebobolan juga sama Inter waktu Super Copa ya. Itu juga menit akhir si Alexandro tuh blunder, kalau nggak salah main di Oh San iya, Siro yang tuh. Alexis Sanchez detik buat terakhir banget itu. Musim lalu ya. Iya, iya, Nah, iya. Kalau semalam gue lihat tuh sebenarnya kalau mau nyari kambing hitam sebenarnya Cuadrado, karena sebelum adegan gol itu kan dia lagi di depan tuh, yang dia minta penalti kalau nggak salah tuh. Hmm. Yang dia jatuh lah, bener nggak sih Rok? Iya, iya, iya. Iya kan? Itu posnya dia di kanan gitu, si Rugani udah nempel Osimhen. Nah, ada Fagioli yang coba nge-backup tapi dia telat ya. Nah, dia kan bukan back kanan kan sebenarnya kan. Hmm. Gitu. Buat si Raspadori itu sebenarnya partai Cuadrado tapi dia lagi di depan itu. Hmm. Ya udah, jadinya nggak bisa, mungkin karena fokus, karena gol dianulir kali ya, jadi langsung pengen fokus apa Gungho lah ibaratnya, all attack gitu kan. Ya Oke, kita udah. masuk ke apa namanya semifinal Copa. Formasi kira-kira Nah, berapa back tuh? Apa pakai formasi berapa Allegri nanti lawan Inter? eh, Formasi kemungkinan balik ke pakem awal ya, 3-5-2 dengan Chesney terus Chesney ah, atau ini? Siapa? ya Perin. kita nggak tahu nih ya kan, entah Perin entah Chesney ya kan. Ya, Ya Perin. ya Kelebihan Juve ant- itu ya, ant- kiper satu kiper kedua gokil ya. Mewahannya Juve. iya mungkin itu ya, mungkin ya dari dulu mungkin. Menurut lo siapa ntar yang main nih? Gue Ya, Perin gue. ya kalau mungkin Genta mungkin Perin, kalau gue dari segi strategi mungkin si Allegri tetap akan memilih Chesney sih kayak gitu kan. Tiga back, Dari tiga back. back tetap trio Brazil, Alexandro, Bremer dan Danilo ya kan. Nah, Gatti mungkin nggak main ya? Gatti. Gatti mungkin masih belum. Nanti mungkin dipersiapkan nanti untuk Europa League kayak gitu. Untuk tengah mungkin di kiri mungkin dengan adanya Kostik kembali lagi, nanti adanya seperti biasa Adrian Rabiot, Locatelli, terus kanan mungkin bisa jadi masuk Cuadrado kayak gitu kan. Cuadrado Nah, nggak main bro. oh Kan iya sorry. Ya mungkin tiga bisa di gelandang siapa berarti? Tiga gelandang Rabiot, Locatelli, satu lagi siapa? Fagioli beberapa pertandingan Fagioli. terakhir cadangan, cadangan ya? Semenjak blunder lawan Sassuolo itu ya? Semenjak nangis. Nangis. Nah, Siap. Kemarin Miretti ya waktu lawan Napoli kemarin ya. Iya. Ya deh. Ini besok prediksi menurut lo gimana? Ya paling iya itu, entah Miretti juga mungkin bisa masuk line up kayak gitu. Ntar di depannya mungkin bisa entahkah Chiesa atau enggak ditemani oleh Di Maria atau enggak Vlahovic seperti itu sih. Menurut lo gimana? Tak starting line up. Perin kalau gue. Nah, untuk 3 backnya gue sih percaya si Gatti ini lagi nggak capek-capek nih. Hmm. Kayaknya bakal taruh di 3 back yang kanan, tengah sih udah pasti Bremer tuh. Uh, terus kirinya Danilo gitu. Danilo kan bisa kanan kiri ya. Gue ngeliat Alexander tuh udah cukup sih, maksudnya gimana sih dia tuh
Dia udah jelek ya, udah menurun. udah habis lah gitu. Dia udah nggak bisa Hmm. lagi ditaruh di partai genting gitu kalau buat gua ya gitu. Hmm. Apalagi kalau dengan semalam Rugani main bagus ya, grade-nya naikin lah Rugani, nggak usah jangan Alexandro gitu kalau misalnya buat nge-backup gitu ya. Kalau buat gua sih gitu. Jadi gue Danilo kiri, tengah Bremer, kanannya Gatti. Gatti juga waktu lawan Inter kan di Bagus Meazza loh dia. mainnya bagus kan. Bagus, bagus, bagus. Heeh, gitu. Dan dia juga back iseng gitu kayak Mancininya Roma gitu. Hmm. Udah lama Paham, Juve nggak paham. punya back iseng kan. Ibaratnya. Nah, terus tengahnya tiganya pasti sih Locatelli, Rabiot sama tahu nih satunya nih Fagioli atau eh Berarti Betti ya. Pertimbangannya apa sih? Fajoli emang lagi moralnya lagi ini aja, lagi down aja ya. Gue juga nggak bisa bayangin itu main Rabu ya berarti ya. Kamis dini iya, hari. Nah, ya maksudnya kan berarti kan ibaratnya dia istirahat yang fullnya cuma 2 hari ya tuh ya. Mereka-mereka itu. Biasanya istirahat sehari setelah match, habis itu latihan lagi biasanya kan kayak gitu. Iya kan, benar-benar. Ya gue ngapain kayak Locatelli main 90 menit gitu. Mudah-mudahan aja bisa fit ya. Hmm. Nah, gue juga yakin 3-5-2. Jadinya mungkin kiri si Kostic lagi, kanan karena nggak ada Cuadrado Cuadrado. berarti siapa? Nah, gue nggak tahu nih kalau si Di Siglio mungkin Di Siglio kali atau mungkin juga bisa gini sih, bisa juga jadinya 3-3-4-3 gitu bisa juga sih feeling gue. Jadi si Di Maria main gitu langsung dari menit awal, Di Maria, Vlahovic, Chiesa gitu misalnya. Terus yang kanannya ini nih bisa gantung gitu maksudnya. Hmm. Yang kanan bisa bisa gantung, bisa si Miretti di kanan tuh. Gue belum tahu deh, makanya kalau misalnya di kanan ini kan karena siapa lagi Rok kalau nggak di Siglio atau Cuadrado atau nggak Danilo taruh situ. Biasanya Siapa? gimana? iya, Kalau nggak Cuadrado biasa di Siglio kan atau gimana? Bisa iya, 4-3-3 kalau nggak. Iya. Kalau di Siglio tuh lebih bagus kalau 4 back ya dia. Jadi full back, bukan wing back yang bukan 3-5-2 gitu. Dia tuh gimana? 5-2 sih dia stabil sih kalau di kanan. Hmm. Hmm. Mm. Oke. Kata dia sembuh gak sih? Kalau sembuh gue yakin sih dia bisa main sih. Dia Cedera Allegri di banget sama Siglio dia. itu lagi cedera. Masih cedera sih kemarin-kemarin nih, Hmm. kurang fit. Hmm. Allegri tuh percaya banget sama dia. Jadi gue yakin sih dia bisa banget main kalau nggak ada Cuadrado. Misalnya dia mau main 3-5-2 Allegri-nya ya. Ya, ya, waktu di Liga juga Inter kalah sama Juve itu kan kanannya juga di Siglio juga. Main bukan Cuadrado waktu itu. Cuadrado waktu pas di Coppa Italia doang waktu itu. Iya. Karena Danilo itu udah jarang banget main di sayap kanan ataupun di 3-5-2 yang di back sayap gitu. Dia malah pernah di DM main. Hmm. Selain di back ya gitu. Jadi Danilo tuh udah lama banget nggak main di sana. Gue nggak yakin dia yang bakal ditaruh di sana gitu untuk gantiin Cuadrado. Jadi antara Juve 3-4-3 gitu atau di Siglio sih. Depan-depan siapa menurut lo kalau dua? Kalau dua sih kayaknya feeling gue Di Maria kemarin diistirahatin buat lawan Inter dari menit pertama sih. Sama Ah, Vlahovic. mungkin Vlahovic feeling gue. Iya, Vlahovic ada apa sih bro? Kayaknya menurun menurun ya kalau menurut gue ya. Gue lihat beberapa pertandingan terakhir dia shoot dari jauh juga pelan Iya. banget gitu. Gue ngeliat nih kayak Vlahovic kayak gue ngeliat Lukaku anjir. Yes. Kalau Kenapa dari sih? gue nih ya, ntar sebelum ke Rocky. Ya Vlahovic itu ya kalau orang bilang nggak cocok sama pola Allegri ada benernya karena Vlahovic mungkin nggak bisa speed kan dia gitu kan. Oh. Karena kayak Allegri juga butuh striker yang agak kalau kalau lihat Milik gitu, Milik kan di build up permainan dia sering terlibat kan kalau Milik Hmm. itu. Dia sering Hmm. mundur, dia lebih terlibat lah kalau Milik gitu. Lebih Kalau fluid dia mainnya. kalau si Vlahovic tuh benar-benar bomber. Oh, iya, Nah, iya, yang iya. kedua memang dia kan sempat cedera panjang tuh. Dia Hmm. World Cup aja hampir dicoret kan, Hmm. Vlahovic tuh sebenarnya. Jadi mungkin dari situ dia belum belum balik lah gitu. Cuman memang dia ada kena mental kan di Instagram juga dihapus. Iya, iya, Itu iya. mungkin ngaruh sih ke performa. Tapi tetap Ya, tapi secara fisik nggak bermasalah ya, maksudnya tetap dipercaya terus soalnya kan, atau iya. gimana? iya. Gimana, Rob? Fisik sih aman sih. Kalau menurut gua Vlahovic ini ya ibaratnya pindah dari Fiorentina ke Juve, ibaratnya lu pindah dari suatu perusahaan kecil ke perusahaan besar ya kan. Di Iya. situ di Juventus mungkin bisa menghadapi yang namanya tekanan, baik tekanan publik, tekanan fans, tekanan dari
manajemen juga karena sudah beli mahal-mahal hampir 80 sampai 90 juta itu kita sebagai ekspektasi pemain fans ataupun manajemen pasti harus mengharapkan dia tuh perform baik ya. Kayak ibarat beli Higuain. Higuain itu 90 juta tapi kita belinya nggak sia-sia kayak gitu kan. Ya. Jadi ekspektasinya cukup tinggi Vlahovic ini. Jadi mungkin dia agak sedikit Terbebani apa ya? Sedikit inilah pasca cedera waktu kemarin tuh itu agak sedikit menurun mentalnya sendiri kayak gitu kan. Sempat dia nonaktifkan sosial medianya ya kan karena banyak sering bullying dari fans Juventusnya sendiri ya kan. Makanya ini sudah hampir 2 bulan tidak mencetak gol. Jadi ya kita patut tinggal tunggu aja golnya kapan kayak gitu kan. Ya sebenarnya di timnas Serbia pun juga kemarin saat jeda internasional dia cetak gol kayak gitu kan. Cuma di Juventus aja yang belum kayak kan, tinggal nunggu aja kapan kayak gitu kan. Ya mungkin dari segi tekanan sih kan ya kan. Ya. Ya lu dibayar mahal terus dibelinya juga nggak nanggung-nanggung, ini dibelinya di paruh musim di winter winter transfer ya kan. Jarang-jarang Juventus beli pemain dengan harga mahal di winter ya kan. Ya. Jadi menurut saya ya agak sedikit ini ya performance dari Vlahovic harus bisa ditingkatkan lagi untuk kedepannya ya. Kalau misalkan emang nggak cocok ya mau nggak mau harus dijual kayak gitu. Super Sub nanti lah Copa semifinal siapa menurut lo? Super sub ya. Chiesa Chiesa lah ya. sih. Gue Chiesa sih karena gue yakin gue nggak yakin Chiesa dari awal sih. Oke. Kalau gue ngerasa Chiesa, Gue pikir cedera panjang loh si Chiesa waktu main lawan Inter baru masuk terus keluar lagi terus kenapa sih tuh? sama. Gue juga takut tuh. Toto nggak kenapa-napa ya ternyata. Bawa ke Swiss kok tetap ke dokternya dia. Itu dokter yang di Swiss itu kan yang nanganin Khedira, nanganin pemain-pemain gede lah tuh dokter yang di Swiss. Dibawa lagi ke sana, terus dokternya bilang nggak apa-apa, gitu kan. Jadi sebenarnya mungkin cederanya mah nggak yang sakit gimana, cuman ditakutkan kambuh gitu kan. Jadi dibawa ke sana. Ya ibarat kata ya agak sedikit parno ya kan. Parno, benar. Udah pernah kena ACL ya kan. Terus tiba-tiba dia merasa ada sesuatu gangguan yang Nggak nyaman ya. yang minor lah, ibaratnya nggak terlalu major kayak gitu kan. Dia langsung parno tuh pikirannya, takut, makanya langsung ke dokter di Austria ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu langsung cek ya karena nggak ada apa-apa gitu kan. Ya mungkin pemain masih muda ya kan. Terus jangka waktu juga masih panjang. Jadi mungkin takut karirnya akan berakhir karena melihat Zaniolo juga pernah 2 kali cedera ACL kan. Performanya juga nggak terlalu naik-naik banget setelah cedera kayak gitu sih menurut gua. 5 pemain yang biasanya masuk ke babak kedua Juve siapa aja? Bisa ditebak nggak sih? Gue bayangin Allegri nggak bisa ditebak ya. Kalau Inter tuh Inzaghi kita udah bisa tahu tuh A, B, C, D. Kalau Allegri 5 pemain siapa tuh babak kedua? Chiesa. Kalau main 3-5-2 ya. Chiesa. Terus ya Vlahovic kalau misal dia buntu mungkin milik sih main. Kayak milik. Kalau belakang sih 3 belakang feeling gue nggak ada yang ganti kecuali nih Juve menang nih. Terus dia masukin Bonucci di menit 85 tuh bisa tuh. Buat nyebelin aja ya. Iya, buat nyebelin aja. Kalau tengahnya Di Maria pasti ganti karena Chiesa ya. Di Maria mungkin diganti Di Maria diganti terus tadi tuh tahu Musikin tuh masih cedera nggak sih? Kalau dia sebenarnya juga termasuk yang suka babak kedua sih buat dobrak buat nabrak sih Musikin, cuma kalau dia masih cedera sih mungkin nggak masuk hitungan lah gitu. Paredes mungkin sih dimainin kata gua. Paredes tuh apa sih, love hate relationship apa gimana sih dia? Ya dia emang sebenarnya sih pemain biasa aja sih kalau menurut gue ya. Iya, dari zaman di Napoli juga kayak biasa aja. Di PSG juga biasa aja, dia kemarin juara orang waktu sama Argentina aja dia main di awal doang. Iya, malah jelek kalau ada dia itu. Main di awal habis itu udah kan dia ibaratnya bukan inti kan. Iya mungkin dia pemain berlabel kan juara dunia ya kan, terus dihargain mahal, terus kok dicadangin mulu, agak sedikit baper lah kalau kata orang sini mah bilang kayak gitu. Iya, benar. Mas Rocky siapa 5 pemain yang masuk, Mas? Pemain yang akan masuk kemungkinan pertama Chiesa, mungkin Pogba,
Pogba, Nah, Pogba udah bisa main Oh iya, 20 Pogba menit ya udah bisa ya? ampun, lupa gua. Pogba sudah main ya walaupun menit Bagus nggak? bermainnya masih belum banyak ya kan, tapi sudah lumayan peningkatan. Jadi nggak magabut terus ya kan di Juve ya kan. Tapi di partai sebesar ini dia dapat minutes play nggak nih kemungkinan? Dapat. Akan dapat sih kayak gitu kan. Melihat kondisi di lapangan nantinya seperti apa. Kalau misalkan unggul mungkin akan sedikit berubah kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan masih seri mungkin akan dimasukkan kayak gitu. Hmm. Terus mungkin yang akan masuk lagi antara Fagioli atau Miretti tergantung line Siapa up-nya nih? seperti apa kayak gitu kan. Kalau dari segi back itu ya mungkin entah Kak Alexandro ntar diganti lah kayak gitu kan. Mungkin dia tergantung nanti line up-nya seperti apa. Kalau dari segi penyerang mungkin Vlahovic akan diganti dari Arkadiusz Milik sih kayak gitu. Oke. Terakhir, kelemahan Juve di beberapa pertandingan terakhir apa sih? Kayaknya trennya juga nggak lagi mulus kan? Berarti di Serie A kalah Napoli, kalah Sassuolo, sebelumnya apa? Kalau Lazio Oh, udah Iya. tiga match ya. Berarti sama nih sama Inter nih lagi ini agak-agak drop-drop. kekalahan sejak tahun 2010 zamannya Luigi Del Neri ya kan, kalah 3 kali berturut-turut. Oh, iya 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 iya, persis ya. Inter 11 sih tapi lebih Iya. Nggak, apa penyebabnya ini berarti? Kelemahan Juve nih, gue pengen tahu nih. Yang Eh, ini dieksploitasi lawan-lawan. kalau gue sih ngelihat memang di back itu di pertahanan kadang-kadang masih ada sedikit kesalahan sendiri. Jadi Hmm. bukan karena kualitas Hmm. lawannya, Oke. tapi karena kesalahan sendiri. Ah, Lawan Lazio, Alexandro menurut gue. Itu Oke. udah ngaco lah, dia pura-pura jatuh itu, ya nggak mungkin lah itu dibilang foul lah, mau dia Oke. ngemis gimana gitu kan sih. Oke. Terus Sosok ya lawan Sassuolo si Fagioli Fagioli. misalnya, walaupun dia Oke. bukan back ya, tapi itu kan kesalahan sendiri bisa dibilang. Oke. Tuh, nah kalau kemarin juga gol Napoli juga kesalahan sendiri. Itu poin pertama, kesalahan sendiri bukan karena kualitas lawan ya. Hmm. Yang kedua, faktor kedua mungkin kalau menurut gue adalah penyelesaian akhir sih. Kayak kemarin itu banyak banget Cuadrado tuh dapat peluang yang crossing datar dan lambung kotak penalti, tapi nggak bisa jadi gol, dikonversi dengan gol. Terus banyak deh, buat gue sih Hmm. peluang-peluang masa Juve tuh lumayan gitu buat jadi gol. Itu Oke. kelemahan kedua kalau buat gue. Oke. Kalau Mas Rocky gimana? Kelemahan yang sering ini membuat Juve kehilangan poin. Yang pertama yang tadi Gentai bilang terlalu sering membuat blunder. Hmm. Banyak blunder-blunder yang nggak harus semestinya terjadi, Hmm. itu sering terjadi di Hmm. menit-menit krusial ya kan. Yes. Nah, sehingga Juventus ketika sudah kebobolan langsung panik nih. Hmm. Allegri bingung mau ngapain ya kan. Hmm. Serang mulu salah ya kan, pragmatis juga nggak serang-serang kayak gitu kan. Memancing dari Hmm. tim lawan untuk masuk ke zona pertahanan atau setengah lapangannya Juventus juga nggak masuk-masuk juga karena terlalu apa ya, menginginkan counter attack selalu kayak gitu kan. Jadi Jadi kalau udah ketinggalan, Juve kecenderungan bingung ya kalau udah iya, jadi ketinggalan dulu. kadang jadi udah panik duluan nih harus ngapain. Jadi Kayak Inter sehingga kita sama. umpan-umpan terukur, umpan-umpan dasar kayak gitu kan. Jadi terjadinya kesalahan elementer yang nggak harus terjadi kayak gitu kan. Kayak misalnya passing-passingnya juga kurang akurat ya kan. Terus Ya. umpan-umpan lambungnya juga jadi nggak karuan kayak gitu kan. Dan ditambah lagi mungkin banyak pemain yang masih belum kembali top performnya. Jadi ya kayak Chiesa kayak gitu kan. Seharusnya sih mungkin eh, bisa ya kembali ke performance seperti 2 musim lalu ya kan, sering mencetak gol Hmm. karena mungkin sudah cedera ya kan, dia mungkin takut ya, ya kita nggak tahu juga ya di sananya seperti apa kayak gitu kan. Ya mungkin salah satu faktornya itu sih ya, mungkin sering terjadinya blunder karena beberapa match, 3 match terakhir ya banyak pemain yang tadi Genta bilang kayak gitu melakukan blunder kayak gitu kan. Oke. Apalagi yang krusial itu ya kemarin lawan Sassuolo, Fagioli itu benar-benar blunder kayak gitu kan, ngasih bola ke Devrel kayak gitu kan, Hmm. langsung diceplos ya. Ya kita nggak bisa nyalain juga ya, namanya di lapangan kita kan nggak tahu ya kejadian seperti apa. Cuma meminimalisir blunder itu ya
harus sih kayak gitu kan ke depannya kayak gitu. Oke. Prediksi skor akhir nih semifinal Copa 90 menit nggak? Oke, 90 menit aja deh kita. 90 menit nggak nih? Karena udah 90 nggak ada menit. gol tandang kan? Udah nggak ada gol tandang. Iya. Iya, makanya. Match ini akan cukup ketat, Hmm. cukup keras, cukup prestis, apalagi derby di Italia kayak gitu kan. Dan Inter juga akan bermain ngontot, nggak mau kehilangan muka lagi karena sudah 2 leg dari Liga Italia juga Kalah belum terus pernah dari Juve. kalah terus dari Betul. Juve ya kan. Hmm. Ya kalau gua sebagai Juventini ya mungkin prediksi skor mungkin 2-1 ya, 90 menang menit, Juve kayak gitu. Hah? 90 menit atau extra time? 90 menit sih kayak gini. Mudah-mudahan sih ya. Menurut lu gimana, Tas? 90 menit nggak di pertandingan kelar? Gue punya feeling pengennya 90 menit, cuma feeling gue kuat di extra time. Nah, di extra time ini jadi 50-50, tapi sebagai Juventus ini gue berharap ya Juve menang lah. Ya 2-1 lah misalnya gitu kan, di 90 menit satu sama gitu. Cuman gue pengennya 90 menit beres. Cuman gue punya feeling kuat ini bakal dapet extra time gitu. Karena ketat banget sih kayaknya. Besok tuh ketat banget sih. Gue yakin di menit awal akan Juve sih nunggu, mungkin Inter akan langsung ambil kendali ya. Betul. Ini pertandingan yang dua pelatihnya nih sesuai kan. Yang satu memang maunya nyerang doang. Ya. Iya kan. Yang satu maunya nunggu bola. Makanya kayaknya yang paling krusial nih siapa yang cetak gol lebih dulu deh nih kayaknya. Iya. Ya, benar-benar. Kebingungan loh. Inter tuh kebingungan walaupun tim nyerang kalau kebobolan. Inzaghi tuh kayak nggak punya plan B, tiba-tiba jadi palah ngaco aja gitu. Ternyata Allegri juga gitu ya. Kalau ke tim Iya. jadi bingung ya. Yang Itu yang gua takutin sih dari Inter cuma satu sih, Barella itu doang sih. Matiin itu sama. doang. Itu Ya, doang. tapi Barella terusnya capek ya. sama apa Brozovic tuh ya. Nah, itu juga lumayan tuh Kak, Nah ini mengalirkan bola dari tengah ke depan tuh kalau nggak pemain tengahnya Juventus nggak aware ya bisa kecolongan. Apalagi pertandingan kan berikutnya Juve lawan siapa pertandingan berikutnya? Abis lawan Juve nih Inter lawan Lazio nih. Bologna Masih deh kalau nggak salah. ya kita 1 Mei lawan Bolonya. ya lumayan lah. Mota lagi bagus tuh Thiago Mota walaupun kemarin kalah terakhir sayang banget. Iya, iya. Karena kan kita juga mempersiapkan di bulan Mei itu cukup padat juga kayak Inter juga kan akan menghadapi AC Milan kan di semifinal Paling UCL. padat Inter Juve kok di Serie A karena kita masih main di 3 kompetisi kan soalnya. Iya betul. Yang tim lain nggak ada yang 3 kompetisi. Fiorentina juga 3 kompetisi sih Oh Fiorentina. iya benar. Iya. Oke deh. Iya. Apalagi Mas, silakan. Mau komen apa? Enggak sih, udah cukup aja sih Bang. Pokoknya Oke. Inter gue takut tadi yang Rocky bilang lah, pemain Italinya Inter tuh gue ya respect banget, kan udah tau gue suka banget pemain Itali gitu kan, mau main di klub mana lah gue ngikutin gitu kan. Ya di Inter itu yang gue takutin pemain Italinya, Barella, Di Marco crossingnya ya sama Bastoni gitu kan. Bastoni gila sih. Kalau gua gila Iya. itu hoki banget Inter bisa punya. Kemarin waktu Inter kalah sama Juve itu seingat gua salah satu pertandingannya nggak ada Bastoni. Inter main tanpa Bastoni. Waktu itu yang ngisi Acerbi. Aduh jeleknya bukan main. Acerbi kan udah veteran ya gitu kan. Iya, maksudnya Lagi juga maaf ya, mungkin itu kan back kelas 2 menurut gue sih sebenarnya. Dia anaknya Mancini. Iya. Anaknya Mancini, anaknya Inzaghi juga. Sorry. Anaknya Mancini, anak Inzaghi, sorry. Iya, anaknya Inzaghi. Jadi ya untuk jadi center back tengah di formasi 3 back masih oke lah Acerbi. Dia backupnya Bonucci lah kalau di timnas kan. Iya betul. Dia anak Mancini juga bener. Iya. Mau kapan pun kepake terus si Acerbi. Oke deh, terima kasih banyak atas waktunya ya. Minta izin nanti gua upload di YouTube gua. Oke, siap. Thank you. Bye-bye. Yuk. Bye. Waduh, seru banget obrolannya. Terima kasih banyak Mas Genta dan Mas Rocky dari Suara Juventini. Untuk teman-teman di sini punya pendapat apa dari obrolan gue tadi dengan teman-teman Suara Juventini, atau punya analisis terkait pertandingan Inter lawan Juve dini hari nanti? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Thank you.